Nah, sekarang tinggal Bapak Joko Widodo saja yang memilih. Ada 3 pengadilan yang tersedia untuk dia. Ayo kita sama-sama buktikan ijazah Anda asli di pengadilan. Karena saya ingin melihat, saya rindu sekali melihat bahwa ijazah itu asli. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Bung Aiman. Kita sejak 2012 saya dengan Bang Kapitra ini sudah sering di media dialog seperti ini. Dan apa yang terjadi sejak Rakyat Bersuara menjadi salah satu talk show terbaik, selalu diberi ruang kepada banyak orang untuk berbicara. Meskipun bukan narasumber. Ini luar biasa. Karena itu Bang Azam kan pasti tahu karena kami bersama. Karena itu mari kita hargai. Dan saya berharap Bung Aiman jangan pernah mundur. Jangan pernah gentar. Karena apa yang Anda berikan adalah edukasi buat masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita tidak pernah melakukan operasi intelijen. Kami ini yang pendukung Pak Jokowi ini tidak pernah melakukan upaya divide et impera. Tidak ada yang namanya pecah belah. Yang terjadi justru Anda mempertontonkan bagaimana kalian di sini. Sebentar ya, hargai dong pendapat saya, ya. Karena apa yang saya yakini, itulah yang saya katakan. Anda tidak boleh memaksa saya sependapat dengan Anda. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini, malam hari ini, ada 2 pendapat yang berbeda. Saya tidak persoalkan ini kuasa hukum A atau B, tidak. Tapi pendapat hukum yang berbeda. Dan dua-duanya berada dari sumbu yang sama. Karena itu, kami tidak berada pada posisi untuk menilai kalian seperti apa. Jadi kalau ada situasi yang terjadi kelemahan di tubuh kalian sendiri, bukan karena kami. Karena kalian tidak solid di dalamnya. Saya punya keyakinan, saya Razman Arif Nasution, kalau saudara Ahmad Khuzinuddin tadi menggunakan ayat dan lain sebagainya, maka izinkan saya punya prinsip hidup. Tarjun najata walam tasluk masalik inna safina la tarjan al yabas. Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, maka kamu harus berair mata, darah, bahkan nyawa. Karena ingat, kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itulah prinsip hidup saya. Karena itu, semoga kasus ini yang ada 2 klaster, 6 orang ini, terserah mereka. Bagi kami, bahwa Pak Jokowi welcome, kapan saja. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Kita bertarung di pengadilan agar ini clear and clean untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab ini. Mohon maaf. Singkat aja, sedikit aja. Sedikit saja. Anda tadi mengatakan bahwa yang memecah belah itu adalah kami. Yang memecah belah itu adalah Anda. Anda meminta nomor telepon Bang Egy, lalu Anda rubah semua pemikirannya, ya. Anda katakan, ayo Bang, kita segera ke Solo. Mengapa? Karena pada saat kecelakaan, ya, seorang yang dilindas oleh Rantis, Afan Kurniawan itu, Anda mengatakan seharusnya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Abang juga demikian. Oleh karena itu, sebaiknya Abang segera kita ke Solo. Abang Egy mengirimkan WA itu ke saya dan mengatakan jika terjadi suatu Rasman berkata yang aneh-aneh, Kurnia ingin jawab. Sekarang saya gunakan hak itu. Boleh. Lalu yang kedua, nanti dulu, belum selesai. Singkat aja. Anda menghancurkan TPUA. Mengapa Anda rekomendasikan orang-orang yang sinis kepada TPUA, yang podcast-podcastnya tidak pernah memberikan pencerahan kepada kami, tapi terus memperburuk kami? Tidak usah saya sebutkan namanya kan, nanti Bang Aiman ini lagi agak sensitif dalam hal ini. Ya, Anda gunakan seorang purnawirawan polisi untuk membela Bang Egy. Orang ini jelas-jelas kepada kami tidak pernah senang. Apa gunanya? Bu Eli dan Neti sudah mengkonfirmasi itu kesalahan Anda. Jadi tolong stop mengatakan kami sebagai pemecah belah. Cukup sebagai tersangka, ini sudah cukup sakit kami. Ya, saya ingin mengatakan cukup, nggak usah banyak ngomong lagi. Anda sudah cukup terkenal di Indonesia. Ya, cukup. boleh nggak saya jawab? Tidak usah, saya tidak mau. Nggak boleh. Punya hak sedikit aja Bang, sedikit aja. Saya adalah singkat aja. Kader Bapak Egy Sujana. Saya junior dia. Tidak mungkin Rasman bisa membrainwash pikiran seorang Egy Sujana. Titik sampai di situ. Yang ada adalah pertimbangan logis yang saya berikan. Dan itu diskusi panjang lebar. Dan pada akhirnya
Saya tidak pernah ikut ke Solo bersama Bang Egy. Putusan dia terakhir ada bersama Bu Ile Deneti dan saya tidak ikut-ikutan di situ. Cukup ya. Terima Dan kasih. Anda Bu. menjawab. Anda mengatakan, selamat Bang, di rumah baru kita. Saya sebenarnya ingin mengajak Abang beberapa bulan yang lalu. Baru hari ini terlaksana. Cukup. Di rumah baru yang saya katakan adalah tidak di rumah kalian, bukan di rumah kami. Inilah saya rasa diplomasi yang harus kalian junjung tinggi. Biarkan pendapat itu berbeda. Oke, baik. Karena perbedaan itu adalah menjadi sebuah Oke, baik. keberuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT. Terakhir, oke, silakan. Oke, saya ingin menengahi saja ya Bang. Sebenarnya di sini tidak terlalu ada banyak perbedaan pemikiran. Semuanya tidak meminta maaf ke Pak Jokowi, semuanya merasa tidak ada ijazah asli, dan semuanya merasa ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sekarang tinggal Bapak Joko Widodo saja yang memilih. Ada 3 pengadilan yang tersedia untuk dia. Satu, bukan itu. Satu, ada pengadilan yang di Polda Metro Jaya. Kalau kata yang sebelah saya ini itu ultimum remedium, jadi yang terakhir. Jadi menurut asas hukum itu yang terakhir harusnya. Tapi ada 2 pengadilan yang lebih cepat membuktikan itu. CLS di Solo dan KIP. Ya sudahlah Pak Joko Widodo. Kita sama-sama kok, kita sama-sama rakyat Anda dulu. Ayo kita sama-sama buktikan ijazah Anda asli di pengadilan. Karena saya ingin melihat, saya rindu sekali melihat bahwa ijazah itu asli. Oke, baik. Saya bukan rindu melihat ijazah itu palsu, karena saya pendukung sejak 2012. Saya rindu melihat itu asli, tapi apakah itu akan terbukti asli kita tidak tahu. Oke, Terima baik. kasih. Makasih. Baik. Bang Azam mau sedikit aja. Nih Bang. Singkat aja, 2 menit ya Bang. Ya, sebenarnya harapan kami itu tidak terjadi model-model kayak tadi itu. Karena apa? Itu sudah jelas bagian daripada skenario juga disampaikan. Itu nggak bagus. Artinya kalau memang mau menjadi satu ya satulah. TPUA nih maksudnya. Ya bukan cuma TPUA tentang Bang Roy, Ya. RRT tadi. ya Oke. itu saya kira nggak pantas disampaikan di forum begini. Oke. Artinya apa sih? Wong kita yang dahulu Jahmada juga bergabung awalnya. Jadi jangan saya bilang memecah dengan jalan menyampaikan seolah-olah statementnya kita yang punya. Nggak boleh begitu. Kalau mau jadi satu berjuang. Nggak perlu harus menamakan dirinya. Nih di posisi aku. Di posisi yang lain aku nggak tahu. Jangan, nggak boleh begitu. Dan ini menimbulkan sakwasangka yang cukup dalam gitu loh. Baik, Dan ini menimbulkan juga rasa fitnah yang luar biasa. Sehingga terpetik orang berpikir bahwa para lawyer yang menangani RRT ini sudah pecah. Itu akhirnya yang ditangkap. Padahal sama sekali enggak. Kita tetap berjuang. Tetap kita istiqomah kalau dalam Islam. Tetap kita tidak pernah macam-macam. Apa adanya. Baik. Saya kira penting apapun yang terjadi. Semoga tidak terjadi dalam. Tapi kalau minta itu terjadi sangat dalam. Tentu kami tawar juga. Oke. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Makasih Bapak Ibu semua dan ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Kita berjumpa pekan depan. Salam.